Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Noviantoro dari SDN 6 Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Saya di sini bersama dengan dua rekan saya. Yang pertama ada saya Bu Gunardi dari SDN 1 Medan Rejo. Dan saya Mustaqim Al-Amin dari SDN 1 Loram, Kecamatan Cepu. Ya, terima kasih. Kami adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga akan bergantian untuk berperan sebagai supervisor atau observer, sebagai coaching, dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan Bapak Ibu semua, dan semoga apa yang kami tampilkan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan selanjutnya. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gunarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Gunarni? Sehat? Selamat siang, alhamdulillah baik, sehat. Ya. Pak Rizky bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat juga, Bu Gunarni. Hari ini Bu Gunarni mau kegiatan coaching dengan Pak Mustaqim ya? Iya Pak, betul Pak. Saya hari ini ada coaching dengan Pak Mustaqim, Pak. Oke, Bu Gunarni, pada kegiatan coaching Bu Gunarni dengan Pak Mustaqim hari ini kan saya menjadi observer pada kegiatannya Bu Gunarni hari ini. Nanti baik Bu Gunarni sebagai coach maupun Pak Mustaqim sebagai coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Apakah kegiatan coaching yang Bu Gunarni lakukan hari ini sudah sesuai dan sudah dilakukan sesuai dengan alur tirta atau belum, nanti akan kita nilai, akan saya observasi, nih Bu. Mohon izin nanti diobservasi. Kemudian sebelum Bu Gunarni mulai kegiatan coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, nih Bu. Yang pertama, pada kegiatan coaching hari ini, kompetensi apa yang Bu Gunarni ingin kembangkan pada kegiatan kali ini, Bu? Oke Bapak, jadi dalam kegiatan coaching saya dengan Pak Mustaqim nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya capai dalam kegiatan ini, yaitu mulai dari present, kemudian pertanyaan berbobot, kemudian juga mendengarkan aktif. Ya, baik Bu Gunarni, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Bu Gunarni kembangkan tadi, kira-kira kompetensi mana Bu yang ingin Ibu Gunarni kembangkan secara lebih spesifik? Pada kompetensi apa, kemudian hal apa yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching Bu Gunarni pada hari ini? Dari ketiga tadi, kompetensi yang saya sampaikan kepada Pak Rizky tadi, jadi saya ingin salah satu dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot. Jadi bagaimana cara saya nanti menggali coaching saya untuk bisa mengungkapkan semua permasalahan yang ada, serta nanti Pak Mustaqimnya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, kemudian Bu Gunarni, indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Gunarni laksanakan pada kesempatan coaching kali ini apa Bu ya kira-kira? Nanti indikatornya saya sesuaikan dengan rubrik yang sudah saya buat, jadi nanti sesuai dengan rubrik tersebut akan saya gunakan pada coaching pada kali ini. Ya, terima kasih Bu Gunarni. Silakan setelah ini Bu Gunarni bisa melakukan kegiatan coaching dengan Pak Mustaqim, dan mohon izin nanti akan saya observasi mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Semoga kegiatan coaching pada hari ini bisa membawa dampak yang baik bagi Bu Gunarni dan juga Pak Mustaqim. Terima kasih Bu Gunarni, silahkan bisa dilanjutkan kegiatan coachingnya dengan Pak Mustaqim.
Nggih, terima kasih Pak Rizky. Mohon izin untuk saya melakukan coaching dengan Pak Mustaqim. Ya. Selamat siang Pak Mustaqim. Selamat siang Bu Gunarni. Apa kabarnya ini hari ini? Ya, alhamdulillah cukup baik, meskipun ada ya sedikit beberapa ganjalan dalam hati saya, Bu Gun. Oh, masih ada ganjalan. Jadi setelah kita sekian lama tidak ketemu ya, sepertinya memang Pak Mustaqim ingin berbincang-bincang dengan saya ya pada hari ini. Benar sekali Bu Gun. Nah, inilah makanya kemarin saya ngajak janjian Bu Gun karena ya memang ada ganjalan pada hati saya. Tuh. Siap-siap, saya akan mengkus bareng Pak Mustaqim pada kesempatan kali ini. Nah, dari ini pembicaraan kita nanti ini, Pak Mustaqim kira-kira akan membicarakan tentang apa Pak dengan saya ini? Kebetulan ganjalan pada hati saya ini mengenai sampah yang banyak di sekolah saya, terutama ya di kelas saya. Bukan di kelas sih sebenarnya, di depan kelas, di mana anak-anak itu sering membuang sampah itu tidak dimasukkan ke dalam tong sampah, kemudian sampah pun juga berserakan, sampah pun juga masih bercampur antara sampah plastik, sampah sisa makanan, sampah bahan-bahan besi, botol dan sebagainya itu Bu. Jadi melihat kondisi seperti itu saya merasa kurang nyaman dipandang Bu. Kelas tidak terlihat indah, kurang nyaman, terus kemudian menimbulkan bau juga. Jadi membuat pembelajaran saat di kelas itu juga terasa terganggu gitu Bu. Jadi tentang sampah ya Pak ya, kita akan berbincang-bincang tentang sampah. Nah, kalau menurut Pak Mustaqim sendiri, ini nanti karena pertemuan kita ini kan agak singkat nih Pak, coaching kita hanya singkat sekali. Tujuan dari akhir nanti pertemuan kita apa yang akan dicapai dari Pak Mustaqim? Tujuan pembicaraan kita ini nanti saya ingin menemukan solusi apa yang kira-kira bisa saya lakukan bersama nanti warga sekolah agar nanti bisa sampah itu bisa tidak menumpuk lagi seperti itu, bisa membuat kelas bisa nyaman, lingkungan sekolah juga nyaman, sehingga pembelajaran pun juga bisa terlaksana dengan lancar gitu Bu. Jadi memang permasalahan sampah ini saya kira tidak hanya terjadi di sekolahnya Pak Mustaqim, sekolah saya juga sama saja. Nah, kalau begitu melihat dari permasalahan sampah yang ada di sekolah Pak Mustaqim, kira-kira ada tidak kekuatan apa yang bisa mengatasi permasalahan sampah di sekolah Bapak? Untuk kekuatan sendiri sebenarnya di sekolah itu sudah banyak tersedia tong-tong sampah. Sebenarnya itu sudah cukup, fasilitasnya sudah cukup. Terus kemudian juga dari guru-gurunya pun sebenarnya juga sudah memberikan contoh yang baik pada murid. Namun ya itu tadi masih banyak beberapa murid yang membuang sampah sembarangan sehingga membuat kelas itu sampah itu berserakan dan terlihat tidak nyaman saat dipandang. Itu Bu. Ya, jadi kekuatan yang ada itu nanti sudah cukup ya Pak untuk mengatasi permasalahan sampah. Nah, kalau sudah ada kekuatan yang ada di sekolah Bapak, mungkin nggak ada gangguan lain yang justru memperburuk sampah tersebut di sekolah? Kalau untuk gangguan sendiri gini Bu, kebetulan sampah ini tadi kan banyak jenisnya, masih ada sisa makanan, kemudian juga plastik-plastiknya tadi, kemudian juga ada botol, ada botol plastik, itu bercampur sehingga itu juga menjadi gangguan tersendiri yang mana malah memperburuk keadaan, memperburuk tingkatan sampah tadi, memperburuk tumpukan sampah, menyebabkan bau-bau tadi. Itulah yang salah satu yang memperburuk dari permasalahan saya ini tadi. Ya. Jadi tumpukannya semakin menggunung ya Pak ya. Ada enggak kira-kira Bapak Ibu guru yang lain itu mencarikan solusi atau dari Pak Mustaqim sendiri memberikan solusi dari tumpukan sampah yang menumpuk tadi? Kalau saya sendiri tentunya punya rencana sih Bu, tapi mungkin masih agak ragu. Jadi saya pengennya nanti setelah berbicara dengan Bu Gunarni melalui coaching ini saya bisa lebih mantap lagi melakukan itu. Kebetulan saya punya rencana itu yang pertama, ada beberapa sih Bu rencana saya. Yang pertama itu adalah melakukan kerja bakti setiap hari Jumat untuk membersihkan sampah yang bertumpuk tadi, sehingga nanti bisa
tidak lagi tertumpuk sampah-sampah di sekolah tadi. Yang kedua, saya ingin mengurangi penggunaan sampah plastik, di mana kita tahu sendiri banyaknya sampah plastik, tidak hanya plastik sebenarnya, bungkus-bungkus makanan yang habis pakai itu malah memperburuk keadaan gitu kan. Sehingga saya pengennya nanti mereka tidak lagi banyak menggunakan bahan-bahan sekali pakai sebagai bungkus, namun saya ingin menerapkan budaya positif untuk murid saya, di mana nanti mereka bisa membawa wadah sendiri dari rumah, bisa seperti botol minuman dari rumah, kemudian membawa piring atau mangkok, atau mungkin wadah-wadah lain yang bisa digunakan secara terus-menerus. Jadi nanti tidak ada lagi atau terkurangilah minimal sampah yang tertumpuk di sekolah saya. Saya sih rencananya itu, Bu. Iya. Jadi ada 2 rencana ya, Pak, ya, untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk. Tadi yang pertama ada kerja bakti yang bisa dilakukan setiap hari Jumat, kemudian yang kedua adalah, ada wadah khusus yang bisa tidak langsung buang, jadi bisa dipakai kembali. Ya, Iya, jadi tidak sekali pakai terjadi sampah tidak, tapi pengennya Pak Mustaqim itu ada budaya positif menggunakan wadah yang bisa dipakai untuk berulang-ulang kali. iya. Nah, Oh dari iya, Bu. rencana iya, Ada apalagi? ada rencana lagi sebenarnya, Bu. Tadi saya baru kepikiran, selain itu agar sampah tadi tidak tercampur, saya pengen juga mereka punya kesadaran, diberikan contoh lah minimal agar bisa memilah-milah sampah itu. Mana yang termasuk sampah daur ulang, mana sampah sisa makanan atau sampah organik, sehingga nanti, tidak menyebabkan bau yang bisa mengganggu, merusak suasana pembelajaran di sekolahan. Jadi tidak menimbulkan bau busuk gitu, Bu. Jadi saya ingin lagi adanya pemilahan sampah. Jadi mereka nanti, murid nanti diajari untuk memilah-milah sampah itu tadi, Bu. Iya, iya. Jadi ya bagus sekali Pak. Jadi 3 rencana tadi yang akan dilaksanakan sama Pak Mustaqim yang terakhir tadi yaitu pemilahan sampah itu juga penting sekali untuk kita sebagai pendidik ya memberikan contoh agar bisa memilah-milah sampah ya. Jadi sampahnya nanti ada sampah yang bisa membusuk, sampah yang bisa didaur ulang kembali. Kemudian Pak Mustaqim dari 3 rencana tadi yang kemungkinan akan dilaksanakan Pak Mustaqim, ukuran keberhasilan apa yang bisa menunjukkan bahwa nanti sampah di sekolah Pak Mustaqim itu sudah teratasi? Untuk, ukuran keberhasilannya nanti saya inginnya, sekolah itu bisa terlihat rapi, terus kemudian tidak ada tumpukan-tumpukan sampah lagi di luar tong sampah, dan kemudian tidak muncul lagi bau-bau busuk yang menyengat, yang ditimbulkan dari sampah itu tadi. Nah, selain itu kalau itu nanti berhasil, saya juga punya indikatornya, murid itu sudah terbiasa, punya kesadaran juga untuk membawa wadah yang bisa mereka gunakan untuk membeli jajan, namun tidak pakai bungkus, sehingga nanti tidak banyak bungkus-bungkus yang terbuang di tong sampah, sehingga bisa mengurangi bau-bau busuk yang dihasilkan dari sampah-sampah itu tadi, Bu. Ya, bagus itu Pak ya. Jadi dari 3 tadi setelah ada Pak Mustaqim mengetahui tingkat keberhasilannya, mungkin tidak nanti setelah Pak Mustaqim itu melaksanakan 3 rencana tadi, terus timbullah gangguan yang lain. Kira-kira bagaimana cara mengatasi gangguan yang muncul setelah rencana tadi terlaksana? Kalau ada gangguan lagi, mungkin saya harus bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kira-kira nanti mungkin bisa minta saran dari kepala sekolah tentang pemecahan masalah jika ada timbul gangguan lagi. Atau mungkin saya kan juga punya teman yang sekolahnya adiwiyata. Yang namanya adiwiyata kan otomatis pengelolaan sampahnya pun juga lebih baik. Mungkin saya bisa mencari solusi melalui kolaborasi dengan guru-guru yang berada di sekolah-sekolah adiwiyata itu, Bu. Mungkin gitu, Bu, ya? Iya, iya, bisa ya Pak ya. Jadi Pak Mustaqim masih bisa meminta bantuan ke orang lain untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam menangani masalah sampah. Kemudian komitmen Bapak sendiri biar rencana ini tadi tidak oleng Pak, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi Pak Mustaqim tetap konsisten dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan ini bagaimana? Oh, agar kegiatan rencana ini berjalan dengan baik, tentunya saya harus
matur dulu kepada kepala sekolah untuk meminta izin melaksanakan kegiatan yang pertama tadi seperti Jumat bersih itu agar bisa disetujui dan bisa dilaksanakan bersama-sama oleh semua warga sekolah. Kemudian yang kedua tentunya saya juga memberikan masukan, memberikan arahan kepada murid, memberikan penyadaran bahwa sampah ini adalah salah satu masalah yang saat ini sangat urgent sekali, darurat sekali, yang mana kalau kita biarkan maka akan merusak bumi kita. Sehingga saya berharap nanti murid-murid punya kesadaran diri bisa mengurangi sampah itu melalui membawa tempat-tempat atau wadah yang bisa mereka gunakan untuk membeli jajan. Itu Bu. Ya, betul sekali Pak ya. Jadi kira-kira ini kapan Pak rencana ini akan dilaksanakan? Untuk rencana ini harusnya sih segera Bu ya. Mungkin besok sudah mulai saya laksanakan, mulai nyicil melaksanakan, mulai dari konsultasi dengan kepala sekolah, terus kemudian memberi arahan pada murid. Mungkin besok sudah bisa saya mulai Bu untuk dicicil dilaksanakan agar tujuannya nanti bisa tercapai gitu Bu. Sepertinya permasalahan sampah yang tadi ingin disampaikan Pak Mustaqim solusinya sudah ditemukan sendiri ya Pak ya? Oh iya Bu ya, oh iya ya, betul Bu. Ya, terima kasih loh Bu ya. Sudah mantap dengan rencananya tadi. Oh sudah mantap sekali Bu. Ternyata dari coaching ini Bu Gunarni sudah bisa mengarahkan saya untuk menemukan solusi sendiri ya. Terima kasih loh Bu Gunarni. Ya, ternyata Pak Mustaqim dengan permasalahannya sendiri sudah bisa mengurai permasalahannya sendiri dan juga sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, coaching ini saya kira saya akhiri saja ya Pak ya. Ini karena pertemuan kita ini sudah waktunya sudah mau habis nih, saya juga mau ada rencana dengan Pak Rizky kembali, observer saya. Jadi sepertinya coaching pada kali ini saya akhiri dulu nih Pak. Besok kita kalau ketemu bisa kita bercakap-cakap lagi tentang sampah. Mungkin Pak Mustaqim punya rencana baru tentang pengolahan sampah yang ada di sekolahannya. Ya, begitu siap Pak Mustaqim. Terima kasih pada kesempatan kali ini coachingnya. Saya akhiri saja. Selamat siang Pak Mustaqim. Selamat siang Bu Gunarni. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu Gun ya. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Gunarni. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana tadi kegiatan coachingnya dengan Pak Mustaqim? Kegiatan coaching kali ini dengan Pak Mustaqim berjalan lancar Pak. Jadi Pak Mustaqim tadi sudah mau mengemukakan permasalahan yang ada di sekolahannya dan permasalahan yang dialami di sekolahannya. Kemudian juga beliaunya sudah mau mengurai solusi yang terbaik untuk permasalahan tersebut. Ya, memang saya lihat seperti itu tadi ya Bu, selama observasi pembicaraannya dalam coaching mengalir, santai, menyenangkan seperti itu ya. Di sini kan saya berperan sebagai observer, jadi perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal gitu ya terkait apa yang Bu Gunarni laksanakan tadi. Yang pertama saya mau bertanya dulu ke Bu Gunarni, apa yang tadi sudah Bu Gunarni lakukan pada kegiatan coaching hari ini Bu Gun? Jadi dalam kegiatan coaching kali ini saya berusaha untuk mengcoaching atau bercakap-cakap dengan Pak Mustaqim tentang permasalahan yang ada di sekolahnya Pak. Jadi saya berusaha untuk sepenuhnya untuk mendengarkan percakapan dengan Pak Mustaqim, kemudian mendengarkan apa saja permasalahan yang ada di sekolahnya Pak Mustaqim. Ya, memang dari yang saya amati tadi, Bu Gunarni sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Tahapannya sudah komplit dari awal sampai akhir, mulai dari menentukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, semua sudah disampaikan. Kemudian ini saya akan menyampaikan hasil observasi tadi yang saya lakukan terkait kompetensi yang ingin Bu Gunarni kembangkan. Tadi sebelum Bu Gunarni melaksanakan program coaching dengan Pak Mustaqim, Bu Gunarni menyampaikan bahwa kompetensi yang secara spesifik mau dikembangkan dan diobservasi adalah kemampuan atau kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Ada beberapa catatan Bu Gunarni, sebenarnya bukan catatan buruk tapi ini catatan positif dari apa yang sudah Bu Gunarni lakukan tadi. Yang pertama, dari awal tadi Bu Gunarni sudah mampu membangun hubungan yang nyaman dan menyenangkan antara coach dengan coachee. Jadi tadi kegiatan
coachingnya sudah mengalir dengan baik, sudah berjalan dengan lancar, suasananya menyenangkan, tidak menegangkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang diajukan juga sudah menggunakan pertanyaan yang terbuka. Jadi Pak Mustaqim tadi juga sudah bisa menggali dari potensi dirinya terkait apa yang disampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang disampaikan atau yang diajukan Bu Kurnarni tadi mampu memberikan kesempatan kepada coach untuk menggali potensi dirinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang paling penting adalah pertanyaan yang Bu Gunarni sampaikan tadi tidak menyudutkan coach, sehingga coach atau di sini Pak Mustaqim sebagai coach Ibu dari Bu Gunarni bisa dengan leluasa, dengan santai mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan perasaannya yang ada di dalam hatinya dengan tanpa beban, tanpa ada perasaan akan dihakimi dan sebagainya. Itu Bu Gunarni apa yang saya tangkap, apa yang saya bisa observasi dari apa yang kegiatan coaching yang Bu Gunarni lakukan pada hari ini. Kemudian apa kompetensi yang akan Bu Gunarni kembangkan setelah kegiatan coaching kali ini, Bu Gun? Kompetensi yang akan tetap saya kembangkan, Pak, ini masih tetap bagaimana saya bisa menyusun pertanyaan berbobot untuk saya berikan kepada coach saya, begitu Pak. Jadi tetap tidak jauh beda dari yang tadi. Saya tetap ingin melatih kemampuan saya untuk menyusun tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya saya nanti bisa menggali semua permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Ya, terima kasih Bu Gunarni atas waktu yang diberikan. Yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan observasi kegiatan coaching Bu Gunarni dengan Pak Mustaqim, saya harap bisa memberikan dampak positif baik untuk Bu Gunarni maupun untuk saya sendiri sebagai observer, sehingga kedepannya kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Gunarni bisa lebih baik lagi dan bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Saya rasa observasi yang saya lakukan sudah cukup, Bu Gunarni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin setelah ini bisa dilanjutkan kegiatan berikutnya, Bu Gunarni. Terima kasih Bu Gunarni atas waktu yang diberikan. Terima kasih Pak Rizky atas sarannya. Saya juga sangat berterima kasih dengan saran yang sudah diberikan dari Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Takim. Waalaikumsalam Bu Gunarni. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini agak panas memang. Sama saya di sini juga begitu. Pak Takim, ini kan kebetulan saya di sini nanti akan sebagai observer ya Pak ya. Dan jenengan sepertinya akan ada kegiatan coaching bersama dengan Pak Rizky, betul tidak Pak? Benar sekali Bu Gun, hari ini memang saya ada janji dengan Pak Rizky, makanya saya dan Pak Rizky janjian untuk melakukan coaching secara daring. Kebetulan kami memang tidak bisa meninggalkan tempat sehingga kami melakukan coachingnya ini melalui daring. Dari kegiatan coaching nanti ini, apa yang ingin Bapak harapkan dari kegiatan coaching ini? Jadi saya ingin Bapak ini, saya akan menilai apa dari Bapak nanti? Kompetensi mana yang akan saya nilai menurut Bapak? Untuk kompetensi yang ingin saya nilaikan pada Bu Gunarni tentunya ada 3 Bu. Kehadiran penuh saya sebagai coach agar nanti bisa mendengar secara penuh apa yang disampaikan oleh Pak Rizky, kemudian menjadi pendengar aktif yang mana nanti menjadi pendengar aktif akan membuat saya bisa menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa saya ajukan, yang bisa mengarahkan Pak Rizky untuk bisa menyelesaikan masalahnya tadi. Namun dari ketiganya, saya fokus utamanya yaitu bisa mendapatkan pertanyaan berbobot yang bisa saya ajukan kepada Pak Rizky, itu Bu. Jadi dari 3 kompetensi yang bisa saya nilai nanti adalah Pak Rizky pengennya dari kompetensi pertanyaan yang berbobot. Berarti harapan apa yang dari observasi nanti ini yang akan kita lakukan bersama ini dari Pak Takim, apa harapannya setelah observasi ini nanti?
harapan saya nanti tentunya Pak Rizky setelah coaching ini juga nanti bisa menemukan solusi atas permasalahannya, dan tentunya saya juga berharap nanti saya bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach agar nanti bisa mengembangkan potensi saya, mengembangkan diri saya. Itu, Bu. Ya, berarti sekarang Pak Mustaqim boleh bersiap-siap untuk bisa coaching bersama dengan Pak Rizky, dan saya juga mohon izin untuk melakukan observasi coaching antara Pak Mustaqim dengan Pak Rizky. Silahkan. Baik, Bu Dun, terima kasih ya. Pak Rizky, sudah siap? Alhamdulillah sudah siap Pak Mustaqim. Oke, selamat siang Pak Rizky. Selamat siang Pak Mustaqim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kabar secara fisik baik Pak, tapi kalau mental agak sedikit oleng ini Pak. Wah, kok oleng? Kenapa kok bisa oleng? Ada masalah apa ini Pak Rizky? Coba ceritakan. Ini loh Pak, saya tadi kan ngajar di jam terakhir Pak ya. Itu ngajar IPAS, saya pakai media. Tapi kok banyak murid saya yang nggak fokus Pak. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang mainan sendiri itu Pak. Saya bingung itu Pak. Oh gitu, Ya. Pak Rizky punya masalah tentang murid yang saat diajar IPAS pada saat jam terakhir tadi banyak yang tidak fokus, banyak yang ngobrol sendiri gitu ya. Iya. Setelah kita nanti melakukan coaching ini, pembicaraan ini, Pak Rizky, apa yang ingin dicapai Pak Rizky nanti? Tujuannya apa kita melakukan coaching ini nanti? Ya tujuannya saya itu Pak mau bertukar pikiran dengan Pak Mustaqim terkait nanti saya apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan konsentrasi murid saya di kelas Pak. Pak Mustaqim kan sebagai salah satu guru senior tentunya punya banyak pengalaman yang saya harapkan nanti bisa ditularkan kepada saya. Saya juga ingin memvalidasi apakah nanti solusi yang saya sampaikan itu Pak sudah tepat atau belum, seperti itu Pak tujuannya Pak. Oh begitu, berarti tujuan Pak Rizky nanti bisa mendapatkan ide dari pembicaraan ini agar nanti permasalahan Pak Rizky tentang kurangnya fokus anak pada saat belajar IPA, khususnya pada saat jam terakhir nanti bisa teratasi gitu ya Pak ya. Ya, Kemudian pertanyaan saya selanjutnya gini Pak, yang namanya masalah tadi pasti kan ada penyebabnya ya. Kira-kira Iya. yang menyebabkan anak-anak itu kurang fokus dalam pembelajaran terutama pada IPAS dan pada saat jam terakhir itu apa Pak? Ya ini Pak, seperti ini Pak ya. Karena ini kalau menurut pendapat saya dan pengamatan saya sendiri Pak ya, itu kan karena pembelajaran sudah di akhir kegiatan jam pembelajaran kan. Jadi murid-murid itu mungkin capek Pak. Capek, sudah jenuh dari pagi sampai siang, terus kok belajar terus, itu yang pertama. Terus kemudian karena itu Pak, saya kan pakai medianya gambar, mungkin kurang menarik bagi anak Pak. Terus juga saya kan di kelas cenderung pakai ceramah kebanyakan Pak. Mungkin anak-anak butuh model pembelajaran yang baru untuk menarik perhatian mereka Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oh gitu, berarti Iya. penyebabnya berarti tadi mungkin sudah jam-jam akhir, anak Ya. sudah mulai lelah, anak sudah mulai bosan, Betul. terus mungkin juga pembelajarannya yang monoton, yang ceramah itu juga membuat mereka tambah bosan gitu Pak ya. Betul Pak mungkin. Nah, berarti dari identifikasi tadi Pak Rizky mungkin punya ide, rencana apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin Pak Rizky sudah punya ide, coba bisa disampaikan mungkin idenya, rencananya. Ya kalau rencana saya seperti ini Pak. Karena saya tadi kan melihat anak-anak belajarnya waktu jam akhir tadi kan kurang semangat. Saya punya rencana itu saya beri ice breaking dulu Pak. Ice breaking, Ya, ya. nanti di Terus? awal saat mulai pembelajaran itu saya beri ice breaking dulu. Nanti pertengahan saat anak-anak belajar saya beri ice breaking lagi. Nanti akhir setelah selesai pembelajaran saya beri ice breaking lagi. Itu yang pertama Pak. Kemudian rencana yang kedua, saya akan mengubah media pembelajaran saya Pak. Dari yang semula cuma gambar, saya mau rubah menjadi video biar lebih menarik. Bahkan kalau bisa videonya yang berupa animasi sehingga anak-anak itu bisa tertarik belajar, bisa fokus belajar. Kemudian karena ini kan namanya pembelajaran IPAS ya Pak ya. Saya pengen merubah model pembelajaran dari yang sebelumnya cuma ceramah saja, akan saya rubah menjadi mungkin lebih ke project based learning Pak. Jadi anak-anak nanti ada project, ada praktikumnya di kelas sehingga mungkin bisa menarik perhatian anak-anak dan konsentrasi belajarnya bisa
naik Pak di kelas Pak. Wah, bagus itu Pak. Berarti Pak Rizky sudah merencanakan 3 hal ya. Iya, Yang 3 pertama hal. tadi yang pertama tadi tentang ice breaking agar mereka bisa kembali fokus pada pembelajaran baik itu di awal, tengah maupun akhir pembelajaran. Iya. Kemudian yang kedua Pak Rizky juga ingin membuat media pembelajaran yang awalnya mungkin cuma gambar diubah menjadi video yang mungkin bisa lebih menarik murid sehingga nanti bisa menambah fokus mereka, ketertarikan mereka. Dan yang ketiga Pak Rizky juga ingin mengubah model pembelajaran yang awalnya cuma ceramah menjadi bentuk proyek dan nanti bisa membuat anak lebih banyak praktiknya. Wah, itu adalah solusi yang menurut saya sudah baik Pak, sudah cukup bagus yang nantinya bisa dilaksanakan Pak Rizky sehingga nanti bisa mengurangi atau mungkin bahkan bisa mengatasi masalah Pak Rizky dalam pemecahan masalah kurangnya konsentrasi murid saat pembelajaran IPAS. Wah, bagus itu Pak. Berarti cocok ya Pak diterapkan nanti ya? Iya, sudah cocok sekali Pak. Oke, Nah, oke. Pak Rizky sudah bisa menemukan tadi solusinya. Nah, sekarang dari pembicaraan kita, kira-kira nanti siapa ya nanti orang-orang yang mungkin di sekitar Pak Rizky bisa membantu dalam penyelesaian masalah tersebut? Ya nanti kalau yang bisa membantu permasalahan saya, karena itu IPAS ada di pembelajaran terakhir, nanti itu Pak, terkait ice breaking kan tidak hanya saya yang bisa memberikan. Ya jadi mungkin nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru lain yang mengajar di kelas saya, terutama untuk guru mapel, untuk bisa memberikan selingan ice breaking di setiap jam pembelajaran Pak. Jadi guru mapel, kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru lain Pak, di forum KKG untuk itu Pak, menentukan media pembelajaran yang cocok untuk materi IPAS yang mau saya ajarkan nanti. Seperti itu Pak Anu. Ya, bagus sekali Pak, keren itu sudah. Jadi Pak Rizky juga akan melakukan kolaborasi baik dengan guru-guru mata pelajaran di sekolah maupun dengan rekan-rekan KKG ya. Iya, Nah, betul. bagus sekali Pak. Kemudian dari pembicaraan ini tadi, apa yang bisa Pak Rizky simpulkan Ya, dari pembicaraan kita ini tadi? dari pembicaraan kita ini Pak ya. Tadi kan saya akar masalahnya kan itu tentang lemahnya konsentrasi belajar. Akar masalahnya kan pembelajaran sudah di akhir, kemudian media yang saya gunakan masih kurang, kemudian ada lagi model pembelajaran yang saya gunakan juga belum efektif. Itu kemudian saya menggali dari diri saya sendiri dan juga tadi tukar pendapat dengan Pak Mustaqim, ternyata solusinya saya juga sudah bisa menemukan. Yang pertama memberi ice breaking, yang kedua merubah media pembelajaran dari yang semula hanya gambar ke video, terutama video yang animasi, kemudian merubah gaya mengajar dari yang sebelumnya ceramah lebih menekankan kepada kegiatan praktek Pak. Itu Pak yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan kita hari ini Pak ya. Bagus sekali Pak Rizky atas kesimpulannya. Ternyata Pak Rizky juga sudah mampu menemukan solusi dari masalah yang Pak Rizky hadapi. Keren sekali loh Pak Rizky. Nah, kira-kira setelah ini tadi, kira-kira kapan Pak Rizky bisa melakukan ini tadi untuk memecahkan masalah Pak Rizky tadi? Kapan kira-kira? Kalau rencana saya sih Pak, untuk yang ice breaking akan mulai saya terapkan besok Pak. Ya untuk ice breaking dan juga untuk model pembelajarannya juga akan mulai saya terapkan besok. Dan untuk media pembelajarannya mungkin akan saya pelajari dulu Pak materinya apa, nanti mungkin di mata pelajaran lain juga akan saya pelajari dulu materinya, nanti pakai video cocok atau tidak, pakai gambar atau tidak. Mungkin seperti itu Pak. Wah, keren sekali Pak Rizky. Jadi langsung gaspol ya, Ya. tidak menunggu waktu lama, besok langsung bisa dieksekusi gitu ya Pak Iya ya? Pak, karena kan kaitannya dengan itu Pak, konsentrasi. Kalau tidak saya mulai besok ya nanti lama-kelamaan murid saya konsentrasinya terus menurun lagi Pak. Wah, keren sekali Pak Rizky. Saya malah jadi terharu dengan apa yang dilakukan Pak Rizky. Saya terinspirasi juga dari Pak Rizky. Ternyata Pak Rizky langsung gaspol masalah utama yang ada pada anak ingin segera diselesaikan, makanya besok langsung bisa eksekusi untuk bisa dilaksanakan. Ya, betul. Dari pembicaraan ini tadi, ternyata Pak Rizky sudah bisa menemukan tujuan kita coaching pada hari ini, terus kemudian bisa menemukan akar masalahnya, penyebabnya, kemudian juga bisa merencanakan solusi apa yang akan dilakukan, terus kemudian yang terakhir adalah kapan melaksanakannya, tanggung jawabnya untuk memecahkan masalah ini. Pak Rizky semua sudah
sudah bisa menemukan sendiri. Nah, pertanyaan saya yang terakhir yaitu apa perasaan Pak Rizky setelah kita coaching pada hari ini? Apa yang Pak Rizky rasakan? Yang saya rasakan senang sekali, Pak. Karena apa? Sebenarnya kan permasalahan itu sudah mengganggu saya sejak lama, Pak. Tapi kan karena kebetulan belum ada waktu ngobrol, belum ada waktu sharing, sehingga saya pendem sendiri. Nah, kebetulan hari ini Pak Mustaqim longgar, saya juga longgar, sehingga kita bisa ngobrol meskipun secara daring, Pak ya. Tapi alhamdulillah cukup membantu saya, cukup memberikan saya motivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi, Pak. Alhamdulillah. Itu, Pak, saya, Pak. Berarti perasaannya senang, Pak ya? Senang banget, Pak. Nggak cuma senang banget ini. Kebetulan waktunya juga sudah mepet, Pak. Saya juga sudah punya urusan lain. Jadi apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini semoga bisa membantu Pak Rizky, dan silakan nanti Pak Rizky langsung eksekusi apa yang sudah direncanakan tadi agar tujuan Pak Rizky dalam mengurangi atau menyelesaikan permasalahan tentang konsentrasi belajar siswa dapat teratasi. Gitu ya Pak Rizky ya. Ya Pak Mustaqim, terima kasih Pak Mustaqim atas waktu yang diberikan. Sama-sama Pak Rizky, terima kasih kembali, dan saya akhiri ya. Saya tak izin untuk melakukan kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mustaqim. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Mustaqim. Sudah selesai Pak coachingnya dengan Pak Rizky? Alhamdulillah sudah selesai Bu Gun. Iya, tadi saya sudah mengamati bagaimana Pak Mustaqim coaching bersama dengan Pak Rizky. Dari hasil pengamatan ini ya, menurut Pak Mustaqim, bagaimana Bapak bisa menilai performa Bapak terhadap kegiatan coaching ini? Saya bisa menilai tentang performa saya melalui apa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya sampaikan pada Pak Rizky, sehingga pertanyaan ini nanti tadi bisa membuat Pak Rizky menemukan akar dari permasalahan dari Pak Rizky itu sendiri, dan bisa membuat Pak Rizky menentukan rencana-rencana selanjutnya agar permasalahan Pak Rizky mengenai konsentrasi belajar siswa pada materi IPAS pada saat jam terakhir itu bisa teratasi. Itu Bu. Ya, jadi dari performa Pak Mustaqim tadi sama, menurut observer saya juga begitu, hasil observasi saya bahwa Pak Mustaqim tadi sudah memenuhi 3 kompetensi yang akan dicapai, yaitu yang pertama tadi mulai dari present, dari kehadiran Pak Mustaqim terhadap coachingnya. Pak Mustaqim itu sudah berhadir penuh dengan coachingnya, jadi sudah memperhatikan penuh apa yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian yang kedua juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizky tadi sudah diterima dengan baik oleh Pak Mustaqim, dan Pak Mustaqim juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali semua permasalahan yang ingin disampaikan Pak Rizky. Jadi Pak Rizky terlihat santai ketika menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, sedangkan Pak Mustaqim sendiri juga dengan santai menanggapinya, kemudian bisa menggiring opini dari Pak Rizky untuk bisa menyampaikan solusi apa saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dari kegiatan ini ya Pak Mustaqim, saya ingin mengetahui, ada tidak ini dari hasil pengamatan observasi saya yang mungkin belum sesuai dengan Pak Mustaqim? Dari hasil observasi sudah sama semua sih Bu, hanya saja saya tetap ingin meningkatkan kompetensi saya lagi dalam bidang coaching ini, agar nanti misalnya ada orang yang membutuhkan bantuan saya untuk dimintai pendapat, saya bisa membantu semaksimal mungkin dan bisa memberikan arahan untuk menemukan solusi dari setiap masalah orang-orang yang ingin melakukan coaching tersebut. Itu Bu. Bagus sekali Pak Mustaqim ya. Jadi kegiatan coaching ini yang sudah dilaksanakan Pak Mustaqim tidak boleh berhenti di sini saja. Jadi Pak Mustaqim harus selalu melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lain, sehingga rekan-rekan kerja yang lain bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Demikian Pak Mustaqim, sepertinya hasil observasi saya pada kesempatan kali ini.
saya akan menutup kegiatan observasi kali ini ya Pak ya. Jadi nanti di akhir kegiatan ini nanti Pak Mustaqim bisa melanjutkan kembali coaching-coaching dengan rekan yang lain. Jadi tidak boleh berhenti di sini saja, tidak hanya cukup dengan coaching dengan Pak Rizky, tetapi Pak Mustaqim masih bisa nanti coaching dengan rekan yang lain di sekolah sendiri ataupun mungkin juga bisa dari sekolah lain ya Pak ya. Baik, siap Bu Gun. Ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri saja kegiatan observasi pada kali ini. Selamat siang Pak Mustaqim. Selamat siang Saya Bu Gunarni. ucapkan Terima kasih juga Bu Gun. Selamat siang Pak Rizky, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Mustaqim, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Gini Pak Rizky, saya mendengar Pak Rizky ada janji dengan Bu Gunarni untuk melakukan coaching pada pagi hari, benar ya? Ya, betul Pak. Oh, oke. Nanti saya mohon izin untuk bisa mendampingi Pak Rizky di forum ini untuk menyaksikan dan mengobservasi apa yang Pak Rizky lakukan dalam melakukan coaching dengan Bu Gunarni. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh silakan Pak. Jadi nanti sebelum Pak Rizky melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa hal Pak. Yang pertama yaitu tentang izinkan saya nanti untuk mengobservasi apa yang dilakukan Pak Rizky, apakah nanti Pak Rizky sudah melakukan coaching sesuai dengan rubrik penilaian, di mana nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yeah. Kemudian Pak Rizky sudah mengembangkan potensi dari coach itu sendiri atau belum, coach sendiri itu atau belum. Terus kemudian kompetensi-kompetensi apa yang nanti bisa digali, yang bisa dikembangkan oleh coach yang bisa Pak Rizky arahkan, gitu Pak ya? Iya, betul. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Pak. Nanti tolong untuk dijawab sesuai dengan apa yang Pak Rizky pikirkan ya, dan apa yang nanti direncanakan. Pertanyaan yang pertama Pak, kira-kira kompetensi apa nanti yang ingin Pak Rizky kembangkan pada coaching dengan Bu Gunarni nanti? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan hari ini itu ada 3 Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Oke, berarti ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang spesifik ingin Pak Rizky kembangkan dari coaching Pak Rizky siang hari ini? Pada kesempatan hari ini Pak, pada kesempatan coaching hari ini, yang ingin saya kembangkan secara spesifik dan ingin untuk diobservasi oleh Pak Mustaqim itu adalah kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Itu Pak yang ingin saya kembangkan. Oh, berarti Pak Rizky lebih spesifik ingin mengembangkan, mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengembangkan, memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri Pak ya? Iya, betul Pak. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Rizky? Ya, untuk indikator ketercapaian dari program atau pengembangan yang ingin saya capai itu yaitu ini Pak. Dengan pengembangan pertanyaan, kemampuan bertanya, memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, nanti saya harapkan coach itu mampu menggali akar penyebab permasalahan yang dia sampaikan, kemudian coach juga mampu menyampaikan solusi dari permasalahannya tadi, sehingga apa yang dibicarakan pada hari ini bisa memberikan dampak yang positif baik bagi saya sebagai coach dan juga kepada coach saya nanti Pak. Oke, baik Pak Rizky. Berarti indikator ketercapaiannya Pak Rizky ingin mengajukan pertanyaan bobot yang bisa mengarahkan coach untuk bisa menemukan akar permasalahannya sendiri serta menemukan solusi dari apa yang dipermasalahkan oleh coach itu sendiri. Gitu Pak ya? Iya, betul Pak. Baik Pak Rizky, sementara untuk observasi ini pertanyaan cukup. Nanti Pak Rizky bisa langsung melakukan coaching dengan Bu Gunarni. Gitu Pak ya? Ya, Nanti kita setelah Pak Rizky selesai coaching dengan Bu Gunarni. Gitu Pak ya? Ya, siap. Silakan dilanjutkan Pak Rizky, monggo. Ya.
Terima kasih Pak Mustaqim. Selamat siang Bu Gunarni. Selamat siang Mbak Rizky. Ya, saya lihat wajahnya agak muram. Ini kenapa Bu Gunarni ini? Iya Pak, ini sudah agak siang, terus saya mulai agak bingung nih, ada yang mengganjal di pikiran saya Pak. Jadi saya ingin ngobrol bareng sama Pak Rizky ini. Oke, baiklah Bu Gunarni ya. Kita ngobrolnya nanti singkat aja, 10-15 menit cukup lah saya rasa untuk mungkin menyelesaikan dari apa yang menjadi keresahan Bu Gunarni ini ya. Sudah siap ya Bu Gunarni ya? Iya, jadi begini Pak, ini yang saya pikirkan akhir-akhir ini, jadi saya tuh kok melihat ya, anak didik saya, terutama di sekolah saya itu lama-kelamaan itu unggah-ungguh bahasanya atau sopan santunnya itu kok semakin berkurang. Misal saja ya Pak ya, misal ini kalau ada bu gurunya ya di depan, kemudian mau ke belakang itu tiba-tiba serepet gitu lewat saja Pak. Iya, Saya sampai ini kok nggak izin, nggak apa, langsung keluar. iya. Terus itu kadang-kadang kalau diajak ngobrol bahasa Jawa itu kan biasanya ada bahasa kroma ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu kadang-kadang itu jawabnya itu Heh? iya, enggak gitu. Nggak Iya, dipakai betul. atau nggih atau apa gitu tidak Pak. Saya sampai heran. Anak sekarang kenapa ya kok seperti itu? Jadi ini yang menjadi ganjalan saya selama ini Pak. Saya sampai kadang kalau tidur tuh kenapa ya anak-anak sekarang tuh kalau disuruh berbahasa Jawa dengan sopan itu masih susah, atau mungkin sikapnya itu kalau di depan orang tua itu sudah mulai luntur, pokoknya seenaknya sendiri begitu Pak. Oh iya, pantas sekali kalau Bu Gunarni hari ini murung ya, karena muridnya ternyata sopan santunnya mulai berkurang ya Bu ya. Iya. Oh iya. Terus Bu, kira-kira apa yang akan kita capai pada kegiatan hari ini Bu? Dari obrolan kita hari ini, itu kira-kira apa yang ingin kita capai Bu hari ini Bu? Jadi dari obrolan nanti Pak ya, saya tuh pengennya anak saya itu memiliki paling tidak sikap sopan santunnya itu mulai ada. Jadi berkurang lah ya tadi yang sikap sopan santun di depan orang tua tidak mau Iya. apa ya sikapnya itu kayak gitu tadi yang saya ceritakan tadi, kemudian bisa mulai berbahasa dengan sopan. Saya pengennya seperti itu Pak. Jadi berkurang lah, tidak seperti yang saya amati akhir-akhir ini. Jadi intinya Bu Gunarni ingin murid-muridnya ke depannya bisa memiliki sopan santun yang lebih baik lagi kan Bu ya. Pengen Ya. yang lebih baik lagi. Kemudian Bu ya, yang saya mau tanyakan, lalu apa yang Bu Gunarni harapkan ya Bu, jika nanti muridnya Bu Gunarni ini sudah bisa memiliki sopan santun yang luar biasa Bu. Jadi apa harapannya Bu Gunarni yang ingin Bu Gunarni lihat gitu Bu? Jadi kalau nanti anak-anak saya itu sudah memiliki sopan santun yang baik, itu nanti kan bisa digunakan, kita kan tidak hanya di sekolah ya Pak ya, Iya. jadi nanti anak-anak kalau di luar itu dilihat orang itu, oh begitu ya lulusan Medan 1 misalnya itu sudah bagus sikapnya, kemudian unggah-ungguhnya juga sudah bagus, Iya. jadi juga bisa digunakan. Jadi kalau dilihat di masyarakat itu kesopanan dari hasil lulusan sekolah kami itu juga sudah dianggap baik oleh masyarakat, Pak. Oke, jadi harapannya Bu Gunarni nanti sopan santun anak-anak itu bisa dibawa tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan masyarakat itu Bu ya. Iya, betul. Kan tadi Bu Gunarni resahnya karena anak-anak itu sopan santunnya menurun Bu. Kira-kira menurut Bu Gunarni apa faktor yang menyebabkan sopan santun anak-anak itu berkurang Bu? Menurut pandangan Bu Gunarni apa faktornya penyebabnya Bu? Bisa jadi ini ya Pak ya, kalau di rumah ini kalau faktor dari dalam dulu ya, kalau faktor dari dalam itu sepertinya memang orang tua sekarang itu sudah tidak terlalu memperhatikan bahasa kromo. Jadi kebanyakan tuh diajak ngobrolnya itu bahasa Indonesia. Sehingga pada akhirnya tuh anak-anak juga terbawa dan lupa kalau kita itu sebenarnya tinggalnya itu di Jawa dan harus memiliki sopan santun dan adat istiadat yang ada di Jawa. Jadi itu faktor penyebabnya adalah mungkin dari orang tua sendiri di rumah. Ya, memang betul Bu, kalau sopan santun dan juga bahasa itu memang juga salah satu faktornya adalah dari rumah itu anak-anak sudah memang kurang dalam berbahasa atau menggunakan bahasa Jawa. Kira-kira Bu Gunarni punya enggak solusi agar anak-anak itu nanti bisa
meningkat sopan santunnya dan juga penggunaan bahasa Jawa yang baik itu bisa lebih baik lagi, itu ada enggak solusinya? Kalau solusi sendiri ya Pak, ya saya angan-angannya begini, saya tuh pengennya nanti untuk mengatasi tingkat kesopanan anak-anak tadi ya kita budayakan positif di sekolah. Jadi di sekolah kita buat budaya positif, misalnya seminggu sekali nanti ada khusus ngomong atau berbicara dengan bahasa Jawa, tapi bahasa Jawanya ya sesuai dengan unggal-ungguh bahasa Jawa yang ada. Misalnya kalau ngobrol dengan bu gurunya atau pak gurunya ya memakai Iya. bahasa ngomong, kemudian kalau ngobrol dengan temannya juga dibedakan, Iya. gitu Pak. Jadi kita budayakan positif dulu. Iya, Kita berarti buatkan jadwal untuk budaya positif bahasa Jawa. berarti Bu Gunar ini mau meningkatkan sopan santun itu melalui penerapan budaya positif ya Bu di sekolah. Tapi kan tentunya untuk penerapan budaya positif Bu Gunar ini tidak bisa bekerja sendiri, ya kan? Terus yang saya mau tanyakan Bu, kira-kira nanti pihak mana saja yang akan terlibat dari penerapan budaya positif yang Bu Gunar ini rencanakan tadi? Iya Pak, jadi tidak mungkin nanti budaya positif itu saya yang usul terus saya sendiri yang mengerjakan, tidak Pak. Tapi kemungkinan nanti saya akan mengusulkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, mengajukan sarannya, ini usulan saya bagaimana kalau setiap minggunya ini nanti ada budaya positif berbahasa Jawa. Kemudian juga mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk bisa menerapkan bersama, tidak hanya di kelas saya, tapi seluruh kelas untuk bisa menggunakan budaya positif tersebut. Kemudian yang ketiga juga tidak lupa karena tadi sumbernya adalah dari orang tua ya Pak ya. Iya. Jadi saya tetap harus berkomunikasi dengan orang tua untuk mengontrol bagaimana anak tersebut itu bahasa Jawanya di rumah itu bagaimana, unggah-ungguhnya di rumah itu sudahkah sesuai dengan yang kami ajarkan di sekolah. Ya, bagus sekali Bu Gunar ini rencananya. Ya memang kalau penerapan budaya positif nanti Bu Gunar ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, memang harus minta kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru lain, bahkan juga wali murid. Saya rasa solusi yang Bu Gunar ini tadi sampaikan sudah cukup bagus, sudah cukup matang, dan juga strateginya juga sudah cukup baik. Kemudian Bu Gunar nih, kapan ini rencana Bu Gunar ini mau menerapkan budaya positif ini di sekolah Bu Gunar? Iya ya Pak ya, ini karena memang kita kan sudah akhir semester ya Pak ya, Iya. jadi nggak mungkin ini saya laksanakan di bulan-bulan Desember itu tidak mungkin. Kemungkinan saya akan melaksanakan di semester 2 Pak. Iya. Jadi mungkin nanti kalau di Desember ini adalah rencananya dulu, nanti tingkat kematangan rencana tersebut akan saya laksanakan di semester 2 Pak, sepertinya seperti itu. Oke, Bu Gunar nih, tadi kan Bu Gunar sudah bilang dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, mulai dari permasalahannya apa, solusinya apa yang Bu Gunar rencanakan, kemudian siapa saja yang terlibat, kapan tindak lanjutnya. Kemudian ini Bu, apa yang sudah kita bicarakan tadi Bu, sekarang saya minta coba Bu Gunar nih untuk membuat kesimpulannya Bu hari ini. Iya Pak, jadi perbincangan saya dengan Pak Rizky ini tadi sudah mulai menguak unek-unek saya ya, jadi saya sudah mulai bisa terbuka bahwa keresahan saya tentang unggah-ungguh anak didik saya itu nanti bisa saya selesaikan dengan menerapkan budaya positif setiap minggunya, dengan tidak lupa saya harus tetap berkolaborasi dengan rekan kerja yang ada di sekolah saya, dan juga dari pihak orang tua pun juga penting untuk ikut melaksanakan penerapan budaya positif tersebut. Ya, luar biasa Bu Gunar nih, ternyata unek-uneknya Bu Gunar nih sudah Bu Gunar nih jawab sendiri kan? Iya Pak, betul. Tapi Saya ini ternyata bisa terjawab sendiri. Iya memang, tapi kalau tidak dibicarakan seperti ini akan tetap jadi beban pikiran bagi Bu Gunari sendiri. Jadi saya akan tetap merasa resah aja Pak. Paling-paling nanti kalau belum coaching dengan Pak Rizky, saya paling masih angan-angan iya Pak enggak, iya Pak enggak. Iya bisa jadi Bu, karena memang keresahan yang Bu Gunarni rasakan itu sebaiknya dibicarakan dengan orang yang Bu Gunarni percaya untuk mencarikan solusi. Bu Gunarni kan sudah punya potensi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya, dan terbukti hari ini Bu Gunarni punya keresahan, Bu Gunarni menyelesaikan sendiri permasalahannya, Bu Gunarni punya solusi sendiri, dan saya rasa memang Bu Gunarni sudah cukup luar biasa Bu untuk mengatasi permasalahan hari ini.
Terima kasih loh Pak, ini sudah diajak berbincang-bincang sehingga saya bisa mengeluarkan unek-unek saya ini, keresahan saya sudah bisa mulai agak plong ini. Ya, sama-sama Bu Gunarni ya. Semoga kegiatan kita hari ini, ngobrol kita hari ini bisa memberikan dampak yang positif buat Bu Gunarni dan juga buat saya sendiri, karena ya di sini kan kita saling bertukar pengalaman terkait kesopanan siswa yang sama-sama kita rasakan juga menurun akhir-akhir ini. Dan semoga kedepannya bisa menjadi hal yang lebih baik lagi bagi saya dan juga Bu Gunarni. Terima kasih Bu Gunarni, karena juga waktunya sudah akhir ini sudah mepet sekali waktunya. Saya juga ada kegiatan lain dan Bu Gunarni juga ada kegiatan lain. Untuk kegiatan coaching hari ini saya rasa sudah cukup. Saya akhiri nggih Bu. Terima kasih Pak. Sebelumnya pokoknya terima kasih banyak atas kesempatan coaching yang singkat ini Pak. Ya, sama-sama Bu Gunarni. Silahkan Bu Gunarni bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Baik Pak Rizky, saya amati tadi Pak Rizky sudah melaksanakan coaching dengan Bu Gunarni dengan lancar dan sudah Bu Gunarni pun juga sudah menemukan akar permasalahannya, sudah menemukan solusinya. Baik Pak Rizky, saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya terkait coaching Pak Rizky dengan Bu Gunarni. Namun tidak usah khawatir, catatan saya ini adalah catatan yang positif, yang sebagian besar ini adalah catatan yang sudah bagus dilaksanakan Pak Rizky. Yaitu yang pertama, Pak Rizky sudah melakukan coaching dengan membangun suasana yang menyenangkan. Terlihat dari Bu Gunarni yang ekspresinya tidak tertekan, tidak merasa keberatan, dan beliau langsung melepaskan unek-uneknya, pendapatnya untuk disampaikan kepada Pak Rizky. Kemudian catatan yang kedua yaitu Pak Rizky juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, yang mana pertanyaan itu sudah bisa memaksimalkan potensi dari yang Bu Gunarni miliki, sehingga Bu Gunarni mampu menemukan akar masalahnya dan bisa membuat rencana-rencana dari permasalahan tersebut. Kemudian catatan yang ketiga yaitu pertanyaan Pak Rizky yang berbobot tadi juga sudah memberikan arahan kepada coach sendiri, kepada Bu Gunarni sendiri untuk menemukan solusi. Dan yang terakhir adalah catatan saya yaitu pertanyaan tadi dari Pak Rizky tidak menyudutkan dari Bu Gunarni sendiri. Pak Rizky tidak memberikan penilaian yang mana penilaian itu bisa membuat Bu Gunarni mungkin merasa tertekan, merasa dirinya minder atau apa. Ternyata Pak Rizky tidak melakukan itu, sehingga saya rasa apa yang saya lihat dari Pak Rizky bersama Bu Gunarni dalam coaching ini tadi sudah cukup baik. Nah, terakhir Pak Rizky, saya ingin menyampaikan pertanyaan terakhir setelah pasca observasi ini. Nanti minta tolong dijawab sesuai dengan apa yang Pak Rizky pikirkan ya. Ya, siap Pak Mustaqim. Oke, Pak Rizky, kira-kira setelah dari coaching dengan Bu Gunarni ini tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Rizky kembangkan? Ya, jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Pak ya, karena hari ini saya sudah mencoba mengembangkan kompetensi yang untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kedepannya saya akan mencoba untuk mengembangkan lagi, kalau bisa ketiga kompetensi dari coaching itu akan saya kembangkan secara bersamaan. Kalaupun belum mampu, nanti akan saya kembangkan yang lebih dahulu, yaitu untuk mendengarkan aktif Pak. Itu yang akan kedepannya saya kembangkan lagi. Selain mengajukan pertanyaan berbobot tadi, juga ada mendengarkan aktif yang akan saya kembangkan lebih lanjut. Oke, baik Pak Rizky. Berarti Pak Rizky ingin lebih mengembangkan lagi kompetensi Pak Rizky pada menjadi pendengar yang aktif, yang nanti bisa memacu Pak Rizky untuk menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach itu sendiri, gitu Pak ya? Iya, betul Pak. Baik Pak Rizky, sepertinya sudah pas apa yang disampaikan Pak Rizky dalam kegiatan coaching pada hari ini, dan saran saya untuk kedepannya Pak Rizky bisa menjadi coach untuk siapapun saja nanti, entah itu pada guru dalam satu sekolahan, atau mungkin teman-teman KKG, atau mungkin orang-orang lain, atau mungkin siswa itu sendiri juga. Jadi saya sarankan Pak Rizky untuk kegiatan coachingnya tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi nanti bisa dikembangkan lagi sehingga kompetensi yang Pak Rizky miliki bisa lebih berkembang lagi. Gitu deh Pak Rizky. Ya, terima kasih Pak Mustaqim atas refleksi yang tadi diberikan dan juga saran dan masukannya. Insya Allah akan saya tindak lanjuti, insya Allah akan segera saya laksanakan apa
yang menjadi saran dari Pak Mustaqim tadi demi kebaikan saya sendiri, Pak. Terima kasih Pak Mustaqim. Baik Pak Rizky, sama-sama Pak Rizky, selamat siang dan sampai jumpa lagi ya. Ya Pak, terima kasih. Demikianlah tampilan kami sebagai demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dari kami menyampaikan terima kasih dan selamat menyaksikan. Dari saya Mustaqim Al-Amin, Saya Rizky Noviantoro. Saya Gunarni. Salam guru penggerak, Tergerak, Bergerak. menggerakkan. salam dan